Pertama, kolom pertama yaitu terdapat nomor indeks, tanggal, nama ibu dan nama ayah diisi sesuai dengan KTP. Kemudian setelah itu ada alamat diisi sesuai dengan alamat ibu. Kemudian ada umur di sini sesuai dengan umur ibu saat melakukan kunjungan pada kita. Misalnya, umur ibu 25 tahun, tinggal diconteng saja di kolom angka 25. Kemudian pada kolom kehamilan atau minggu, berapa umur kehamilan. Di sini ada tulisan angka umur kehamilan, tinggal diconteng saja. Selanjutnya, di sini ada kolom hamil di sini diisi sesuai kehamilan keberapa, tinggal diconteng saja. Misalnya anak ketiga diconteng pada kolom angka 3. Kemudian pada kolom berat badan dan tinggi badan diisi sesuai pada saat ibu melakukan kunjungan pada kita. Setelah itu pada lila atau lingkar lengan diisi berapa lingkar lengan ibu setelah. Kemudian pada kolom HB di sini diisi jika ibu melakukan tes laboratorium, maka diisi. Jika ibu tidak melakukan, kosongkan saja. Setelah itu pada kolom tensi diisi sesuai dengan tensi ibu pada saat melakukan kunjungan. Misalnya tensinya 120/80 mmHg. Pada kolom pendeteksi risiko ini diisi misalnya faktor risiko seperti ibu terlalu muda, ibu terlalu tua, dan hipertensi. Kemudian pada kolom jarak kehamilan diisi sesuai dengan misalnya jarak anak pertama dengan anak yang sekarang dikandung. Misalnya jaraknya 3 tahun. Diconteng saja pada kolom angka ketiga. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ada imunisasi TT, ini diisi apakah ibu melakukan, dan jika ibu melakukan imunisasi TT tinggal conteng saja pada kolom. Dan pada kolom FE apabila ibu diberi tablet tambah darah tinggal diconteng saja pada kolom FE. Setelah itu ini ada kunjungan ibu. Di sini maksudnya yaitu kunjungan ANC, di mana ibu tersebut melakukan kunjungan ANC. Di sini terdapat bulan kunjungan, misalnya bulan Januari dan seterusnya. Tinggal diconteng saja sesuai waktu kunjungan ibu. Apabila ibu tidak melakukan kunjungan ANC, kosongkan saja. Di sini ada kolom. Pada kolom penolong persalinan di sini terdapat 2 kolom yaitu nankes dan dukun. Apabila ibu ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan, tinggal diconteng saja. Begitu juga apabila ibu ditolong dengan dukun, tinggal diconteng saja pada kolom dukun atau sesuaikan dengan penolong ibu tersebut. Kemudian ada kolom kelahiran, di sini ada kelahiran mati dan kelahiran hidup. Misalnya, tinggal diconteng saja pada kolom kelahiran hidup. Kemudian pada kolom berat badan, di sini diisi sesuai dengan bayi baru lahir. Setelah itu, pada kolom ibu nipas, kolom ini terdapat berapa kali kita melakukan kunjungan. Misalnya, pada 3 hari kita tulis saja atau diconteng saja pada kolom angka 3. Kemudian begitu juga seterusnya. Kemudian pada kolom keterangan kita tulis keterangan apakah ibu tersebut mengalami komplikasi atau normal. Baiklah, di sini contoh kohor pada bayi. Pada kolom pertama yaitu nomor urut. Nomor urut diisi sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Pada kolom kedua yaitu NIK. NIK diisi sesuai dengan KTP. Nama bayi pada kolom ketiga, misalnya bayi Esa. Kemudian tanggal lahir pada kolom keempat diisi tanggal lahir bayi, bulan, dan tahun. Pada kolom kelima diisi jenis kelamin bayi, misalnya laki-laki atau perempuan.
Selanjutnya pada kolom ke-6 nama ibu atau nama ayah diisi dengan lengkap. Kemudian alamat RT atau RW, nomor telepon jika ada diisi dengan lengkap. Kemudian pada punya buku KIA pada kolom ke-8 jika ada diberi tanda ruput. Kemudian pada kolom ke-9 berat lahir dalam satuan gram, panjang lahir dalam satuan cm. Misalnya berat lahir bayi 3.500 gram, panjangnya 52 cm. Setelah itu pada kolom ke-10 sampai 13 yaitu masa neonatal. Pada kolom 10 saat lahir sampai dengan 5 jam terdapat 4 baris. Baris pertama diisi tempat pelayanan. Baris kedua diisi dengan kondisi bayi sehat atau ada komplikasi. Baris ketiga diisi pelayanan yang diberikan bayi baru lahir, misalnya seperti IMD, vitamin K1 dan salep mata. Selanjutnya baris keempat diisi jika bayi meninggal diberi tanda plus. Kemudian pada masa neonatal pada kolom 11 pertama 6 jam sampai 8 jam terdapat 4 baris. Baris pertama diisi tanggal dan bulan pelayanan. Baris kedua diisi tempat pelayanan. Baris ketiga diisi keadaan bayi. Kalau bayinya sehat, beri tanda bintang. Jika bayinya meninggal, beri tanda plus. Kemudian pada baris keempat diisi dengan kode pelayanan. Setelah itu pada kolom 14 sampai dengan 37 diisi dengan kunjungan bayi disesuaikan dengan yaitu ada tahun pertama dan tahun kedua. Jadi untuk kelahiran bulan Januari kita mulai dari bulan Januari. Selanjutnya pada kolom 38 adalah pemberian vitamin A 6 bulan. Ini diisi dengan tanggal, bulan, tahun pemberian. Kemudian pada kolom ke-39 sampai 45 diisi dengan imunisasi yang diberikan yaitu tanggal, bulan, dan tahun pemberian. Kemudian di sini ada kematian postnatal, diisi tanggal kematian postnatal. Selanjutnya ada keterangan diisi dengan bayi, misalnya bayi pindah atau bayi baru.